Hai teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi konstitusional. Sebelumnya sudah dijelaskan mengenai demokrasi perwakilan. Demokrasi perwakilan menunjukkan era saat ini, dan demokrasi konstitusional ini menunjukkan seperti telah dijelaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kekuasaan di tangan rakyat tidak ditafsirkan bersifat monoistik dan bersifat mutlak atau absolut. Tetapi kekuasaan ini harus dan pastinya dibatasi. Pembatasannya melalui apa? Kesepakatan bersama. Dan kesepakatan bersama itu atau yang dikenal dengan kontrak sosial dituangkan oleh rakyat secara bersama-sama dan disahkan secara bersama-sama. Seperti di Indonesia melalui The Founding Fathers dalam pembuatan Undang-Undang Dasar 1945. Pengaturan kekuasaan itu tentunya dijalankan oleh lembaga yang kita kenal dengan trias politika, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di Indonesia, di era reformasi ini sudah jelas bahwa kekuasaan itu di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar atau kedaulatan di tangan rakyat, dan berdasarkan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 2 ini menunjukkan sebuah perubahan. Jika sebelumnya kekuasaan itu diposisikan berada di lembaga yang memiliki kekuasaan tertinggi. Apa itu lembaganya? Yaitu lembaga MPR, dianggap sebagai pengejauhan tahannya. Tetapi sekarang ini demokrasi konstitusional diterapkan. Selain rakyat yang benar-benar berdaulat, tidak lagi ada supremasi parlemen, tetapi yang diterapkan adalah supremasi konstitusi. Yang berikutnya adalah bahwa adanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Di Indonesia, kekuasaan dalam membuat sebuah keputusan, kebijakan, atau perundang-undangan itu dilakukan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif. Tapi saat ini era reformasi ada lembaga Mahkamah Konstitusi. Dia yang mengkoreksi sebuah undang-undang yang dianggap keliru atau tidak sesuai dengan konstitusi melalui apa? Judicial review. Itulah arti demokrasi konstitusional. Ketiga lembaga itu saling melakukan check and balances. Bukan hanya adanya trias politika, tetapi trias politika itu juga menggunakan check and balances. Baik, hari ini temanya akan dilanjutkan di minggu berikutnya, dan yang pasti silakan mengirimkan komentar jika ada pertanyaan atau DM melalui It's Afrija. Terima kasih.